Dokter Savitri, sejak lama saya mengagumi Anda dari kejauhan karena ada seorang dokter yang mempersembahkan hidupnya untuk membantu anak-anak dan juga bukan hanya anak tapi juga yang sudah dewasa juga yang kebetulan para penyandang difabel sebagai akronim dari difference ability. Jadi kemampuan yang berbeda. Nah, Ibu Dokter Savitri, kenapa Anda sebagai seorang dokter sebetulnya kan Anda bisa mencari nafkah dengan praktek dokter yang tentu Anda sudah lama sekolah dan biayanya tidak kecil, tetapi kemudian Anda justru mengabdikan diri Anda kepada teman-teman kita yang difabel. Silakan, Dokter Savitri. Ya, terima kasih pertamanya saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan bercerita di sini. Jadi memang semua itu tak lepas dari kedekatan emosi ya Pak. Jadi pada saat itu yang pertama karena anak saya yang ragil, yang nomor 3 itu tiba-tiba dibilang gurunya itu suka lihat jendela, nggak pernah memperhatikan gurunya, nggak katanya PR-nya dikerjakan tapi tidak di bawah gitu. Jadi baru kenal anak saya 3 bulan. Jadi saya tuh punya kebiasaan anak saya itu kelas kecil waktu SD itu saya taruh sekolah kampung. Nanti kelas agak besar biasanya kelas 4, 5, 6 itu saya taruh sekolah negeri yang saya pilih bagus gitu Pak. Ini kebetulan anak saya kelas 3 awal itu sudah saya pindahkan ke sekolah negeri yang bagus. Ternyata protes, ya seperti protes gitulah kepala sekolah. Dianggap anak saya nggak naik saja, padahal baru kenal 3 bulan. Jadi saya mulai ada apa ya dengan anak ini gitu. Menurut saya biasa-biasa saja. Mulai ada sesuatu di anak-anak ini yang berbeda gitu Pak. Terus kemudian saya sebelumnya saya sakit Pak. Jadi semester saya waktu itu sedang sekolah S3, jadi semester 1 saya sakit dulu ya Pak, sakit alhamdulillah saya masuk ICCU karena hipertiroid, terus kemudian saya masuk ICCU, alhamdulillah saya sehat kembali. Terus semester 2 ini anak saya, jadi saya merasa selama S3 itu saya benar-benar sambil penelitian saya tentang lansia, jadi saya sambil mencari informasi. Ini suara Anda saya S3, jadi gelar Anda tuh dokter ya? Ya, dokter. Oh, PhD jadi ya. PhD. Tentang lansia, di mana? Di UNER. Oh, wah, ya enggak, bukan main. Kenal dengan Profesor Nidom. Ya, Profesor Nidom pernah jadi narasumber. Wah, hebat sekali. Silakan, terus lanjut. Oke. Terus akhirnya ini saya kemudian jadi saya merasa sambil cari lansia, akhirnya ketemulah waktu itu saya presentasi di Amerika gitu Pak ya tentang penelitian saya, kebetulan tentang women and disability gitu Pak. Jadi di situ saya merasa terpesona, jadi saya merasa tergugah gitu Pak ya. Oh ini bisa dikerjakan ya di Indonesia. Maksud saya selama pikiran saya waktu itu, loh kok yang disabilitas itu bisa disabilitas difabel itu saya tidak terlalu memusingkan istilah ya Pak, anak berkemampuan khusus, anak berkebutuhan khusus saya nggak terlalu memusingkan istilah. Itu saya berpikir, loh kalau selama pemerintah itu oke, ya memberi fasilitasi, selama orang tua juga care, selama teknologi juga jalan, nah itu nggak ada yang disabel, saya berpikir gitu kan, karena mereka sudah kemana-mana pakai kursi roda elektrik, terus saya sendiri waktu itu kan sudah sembuh ya,
Saya berpikir, tapi saya masih kalau kesulitan kalau berdiri lama gitu, saya kurang kuat gitu ya. Jadi saya berpikir kalau gitu ya saya sebetulnya disable tapi nggak kelihatan Ya, gitu. saya suka, saya suka. Hmm. Oke, silakan. Jadi akhirnya ya saya berpikir, oh ini saya bisa kerjakan. Saya coba cari informasi itu, akhirnya ketemulah istilah children with special needs itu. Terus kemudian ya sudah saya merasa seperti tergerak gitu. Jadi saya bikin komunitas seperti itu. Alhamdulillah semua ternyata ya mungkin karena sudah niat ya Pak ya. Jadi ternyata eh, banyak yang bantu. Tapi sebelumnya saya sebetulnya pengen itu karena penelitian saya lansia itu kan di Tengger, di Bromo Pak ya, Uh, puncak gunung Bromo itu. eh, saya sebetulnya juga pengennya di sana gitu maksud saya gitu, tapi kok jauh ya dan lebih baik yang dekat di Surabaya saja. Jadi akhirnya waktu Anda meneliti lansia di Tengger, itu Mhm. apa yang Anda peroleh? Jadi saya ini kan penelitiannya harus mengandung biomol gitu Pak ya. Jadi harus Oh, dibuktikan dengan biomolekuler seperti Pak Nidom itu ya, molekuler-molekuler gitu. Terus di sana saya memadukan antara bahwa orang Tengger itu punya way of life. Jadi dia kan di puncak gunung sering gunungnya kan berapi, sering eh, apa eh, sering letusan gunung berapi, tapi mereka eh, apa produktif, tetap produktif lansia-lansia. Jadi saya meneliti apa sih sebetulnya kalau mereka mendapat beban atau stres ya, kita bilangnya persepsi stresnya mereka bagaimana. Ternyata gaya hidupnya atau way of life-nya mereka itu bilangnya bebas, sabar neriman, tentrem. Saya terpesona dengan kata-kata iya, bebas iya, itu. iya, 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 Saya iya. harus ke Amerika, suatu saat saya harus ke Amerika karena pikiran saya kan saya sudah ke Paris ya Pak, sudah ke Perancis. Perancis itu pikiran saya negara yang sangat bebas itu kan Perancis sama Amerika gitu ya. Jadi saya sudah ke Paris pernah, terus ya saya cari coba di Amerika. Ternyata saya cari nggak ada di Amerika, itu saya nggak menemukan. Terus kemudian ternyata saya ketemu sama buku-buku Hindu, buku kuno gitu yang sudah diindonesiakan. Saya baca ternyata bebas itu adalah ini tidak ada kemelekatan Ah, pada apapun, iya, ya iya, hanya iya, iya, iya. Allah gitu. Iya, itu juga Buddhism. Sebetulnya Buddhism itu juga Ya, betul. kemelekatan Ini itu ditiadakan. Ya. Dan sebetulnya saya kira dalam Islam juga ya, ya. dalam jihad al-nafs itu kan itu melepaskan diri dari kemelekatan itu. Ya. Oke, bagus sekali. Sekarang kembali lagi ke difabel. Ya. Ya, jadi setelah itu saya mulai bergerak bikin komunitas, terus ya semua seperti seolah-olah semesta semesta ikut gitu ya, mendukung, akhirnya ya jadilah seperti ini Pak. Nah, iya. Dan luar biasa sekali apa yang Anda lakukan itu. Kalau tidak salah, Anda itu mandiri ya, tidak ada bukan didukung lembaga pemerintah sama sekali tidak ya, independen Anda. Iya, walaupun tetap kita nggak bisa hidup sendiri ya Pak ya, pasti kolaborasi dengan banyak pihak. Oh iya pasti. Tapi kan dari pemerintah tidak ada lembaga yang mendukung langsung, tidak ada ya. Nah, Hebat jadi Anda betul-betul mandiri. Nah, kemudian kalau kami boleh tanya, itu anak Anda yang ragil itu sekarang usia berapa Ibu? sekarang sudah mahasiswa, jadi anak saya kemudian saat itu kan ya sudah saya ini Pak, saya merasa saya teskan kan anak saya waktu itu saya nggak percaya dengan omongan gurunya bahwa anak saya itu bodoh gitu Pak. Ah, Kalau bodoh ya, ya, saja, ya, 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 ya. kalau bodoh saja saya nggak apa-apa, tapi kalau sudah dibilang sudah dijudge bahwa anak saya pengganggu, akhirnya saya ketemu kata-kata beliau bahwa anak saya disebut pengganggu, saya meradang. Wah, nggak terima. Ya, ya kemudian, Walaupun sebelumnya saya tunjukkan hasil pemeriksaan para teman-teman ya, psikolog, dokter anak, semuanya itu saya periksakan. Enggak apa-apa, anak saya batas bawah Pak, masih normal tapi batas bawah. Jadi
diagnosenya learning disability, kesulitan belajar memang. Ya, jadi tapi saya tidak sudah meradang, saya pelajari sendiri, saya ajari sendiri, unschooling, Pak. Oh, Ya. jadi kemudian homeschooling ya? Unschooling, jadi saya tidak ikut kurikulumnya, kurikulum suka-suka. Jadi saya hanya melihat kurikulum pemerintah itu apa sih yang harus minimal requirement-nya apa gitu kan. Tapi yang utama adalah saya lihat minat anak saya dengan saya berkonsultasi ke psikolog dengan teman-teman dan sebagainya itu. Nah, ternyata Anda temukan apa? Minatnya di bidang apa? Minatnya pada waktu itu memang anak saya lupa ya hasil psikotesnya. Pokoknya saya terpesona dengan dia karena dia tuh suka menari, Pak. Pada waktu itu dia bukan suka menari. Kalau di depan Pak dilihat orang semakin dia itu pede. Gitu, Pak. Oh, jadi ada bakat panggung ya? Ya, seperti itu pada waktu itu. Jadi saya melihat ya udah saya saya latih, tapi bukan menari, Pak. Saya latihnya storytelling. Ya, hebat. Sekarang beliau mahasiswa? Mahasiswa di Undip FIB Sejarah, Pak. Jadi nggak pernah sekolah, akhirnya kan sekolah, tapi waktu itu saya ke Oxford ya, ke Oxford 3 bulan, gitu saya sekolahkan lagi ya, jadi sempat nggak sekolah 2 tahun, terus kemudian saya harus ke Oxford 3 bulan, saya sekolahkan lagi, terus nggak sekolah lagi sampai menjelang waktu itu menjelang kelas 3 SMA dia minta bimbel, Pak. Jadi akhirnya ya udah bimbel, terus akhirnya alhamdulillah keterima itu. Gitu, hebat anunya. Kemudian itu fakultas sejarah itu beliau pilih memang? Memang ini berkat kakak-kakaknya, kan saya punya anak 3, jadi kakaknya 2, yang satunya kan lulusan ekonomi, satunya waktu itu masih mahasiswa ya, intinya satunya ekonomi, satunya psikologi. Jadi yang psikologi mencarikan minatnya itu di mana gitu ya, terus yang kakaknya ini yang ekonomi mencarikan yang passing grade-nya yang cocok untuk dia yang mana. Wah, jadi putra Anda, anak Anda 3 ya? Ya. Laki perempuan semua? Laki perempuan. Laki perempuan ya. Wah, hebat. Dan 3-tiganya sudah masuk di universitas semua ya? Sudah selesai 2, tinggal ini yang kecil. Wah, luar biasa. Nah, tapi tadi kisah Ibu itu memang benar, Bu. Memang psikolog, dokter, dan itu gampang sekali mengambil keputusan, memvonis lah ya. Itu mereka mudah sekali karena mereka kan menganggap manusia ini sebagai angka, sebagai bagian dari statistik aja kan. Nah, mereka lupa bahwa kasih sayang ibu itu, wah, nggak bisa ditandingi, Bu. Kasih sayang ibu itu, ya psikolog manapun nggak akan mampu menandingi kasih sayang ibu, karena seorang ibu itu yang tahu benar siapa anaknya. Nah, itu jelas ibunya yang paling tahu. Ya, maka bagus sekali apa yang ibu lakukan itu, benar-benar sangat tepat. Ya, jadi memang di yayasan ini, Yayasan Peduli Kasih ABK ini, kami itu bukan terapi, Pak ya. Jadi saya selalu bilang sebetulnya pemerintah sudah banyak bantuan untuk anak berkebutuhan khusus ya. Jadi contohnya sekolah inklusi, SLB, terapi, BPJS, ada bantuan dari dinas sosial dan sebagainya. Tapi kadang-kadang karena ketidaktahuan dari orang tua atau sudah langsung hopeless ya, langsung merasa paling sedih sedunia, seperti itu, merasa paling menderita paling menderita dan sebagainya, sehingga ya ini kita yang menguatkan bahwa yang utama itu kedekatan orang tua kepada anak. Iya, betul. Saya setuju itu. Tidak ada guru yang lebih baik ketimbang seorang ibu
tidak ada psikolog yang lebih baik, tidak ada dokter, tidak ada profesor, tidak apa lebih Ya. baik dari seorang ibu terhadap anaknya. Ya. Itu sudah pastilah. Hmm. Sigmund Freud segala itu sudah nggak usah banyak ngomong, dia itu ya dia pasti nggak ngerti dia apa masalah yang dihadapi setiap anak itu beda. Dan ibu tahu kan dalam ilmu sosial selalu ada ceterus paribus. Nah, Oh, itu ya. kan yang apa menegaskan bahwa semua teori-teori ilmu sosial itu hanya benar apabila tidak ada perubahan. Lah padahal kan lingkungan kita berubah terus, Bu. Anunya seperti putri ibu aja kan hari ke hari sudah berubah juga kan. Tidak bisa di sama terus, tidak mungkin kan di situ. Oke, nah kemudian bagaimana Anda pertama kali menyelenggarakan kegiatan pengabdian untuk membantu para difabel ini? Ya, pertamanya pasti bingung, saya cuma dokter umum. Nah, Pertamanya saya mau nyurat dulu Pak kepada WHO. Saya setelah dapat informasi bahwa yang saya kerjakan itu namanya anak berkebutuhan khusus gitu Pak ya. Karena kan saya bermula dari lansia ya Pak ya. Jadi saya berpikir saya harus tentang anak dan mereka ya kalau dulu istilahnya cacat atau apalah gitu ya Pak ya. Tapi apa sih termnya? Seperti itu kan Pak. Jadi saya menyurat kepada WHO, saya bilang saya tertarik untuk ini, terus WHO memberikan buku-buku banyak gitu Pak. Saya disuruh baca semua, terus akhirnya dengan membaca buku-buku dan semuanya, akhirnya saya berpikir ya sudah ini namanya CBR, Community Based Rehabilitation, seperti itu Pak. Cuman semakin saya mendalami, semakin saya bingung karena betul. karena ini kan nggak bisa hanya dokter. Ya saya pun bukan spesialis seperti itu, Pak. Semakin bingung. Jadi Anda itu S1 Anda dokter ya? Dokter di FK UNER. Kemudian S2-nya? S2-nya di Australia, di Newcastle, di apa? Quality Improvement in Healthcare, Pak. Waduh, oke. Oke. Yang ketiga S3? S3-nya di UNER. Di UNER lagi ya? Aduh, situ. Hebat. Oke. Di Newcastle berapa lama Anda? Programnya 16 bulan, Pak. Hanya ya memang. Bagus, bagus. Oke, balik lagi. Terus? Ya, jadi semakin bingung tapi ini dikuatkan ada teman FB gitu Pak ya, dia datang anak bipolar, dia bercerita, aku kebetulan ada di Surabaya, ayo temui aku, dia bilang gitu. Terus kemudian dia malah ngobongi, kalau orang Jawa ngobongi itu apa? Malah manas-manasi, bikin aja Mbak, udah kumpulin aja daripada nanti ini ada apa, pokoknya kumpulin terus diapakan, saya bilang gitu. Diapakan itu. Terus diapakan ya sudah dikumpulin, terus akhirnya ya semua akhirnya ada teman-teman yang bantu dan sebagainya, teman SMP, teman pengajian, kader dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah ya walaupun tidak tahu, learning by doing akhirnya seperti itu. Iya. Dan Ibu nggak punya planning sama sekali kan? Iya, sama sekali. Itu sama dengan yang dilakukan Ibu Teresa. Ibu Teresa kan ditanya, Anda itu mengadakan kegiatan ini apa pakai rencana? Rencana saya itu adalah tanpa rencana. Dia bilang begitu. Karena selalu berubah kan Bu? Iya. Nggak bisa direncanakan itu, nanti percuma sudah kita rencanakan kita mau belok ke kiri, kenyataannya belok ke kanan. Nah, masa kita terus nekat ke kiri? Nah kan pasti harus menyesuaikan diri. Ya, bagus Bu, bagus. Kayak panggilan gitu kalau sekarang semakin rasanya tuh semakin nggak bisa lepas gitu Pak. Iya. Akhirnya Anda kemelekatan juga kan? Iya. Kemelekatan pada pengabdian Anda ini kan, gitu. Bagus ya. Nah, Anda tadi secara sekilas menyebut istilah bipolar. Iya. Apa itu ada benar ya Bu ya? Anak bipolar itu ada ya? Oh, waktu itu anaknya kan sudah dewasa ya Pak. Tapi saya sebetulnya sejauh pengetahuan saya kebanyakan bipolar itu agak sudah dewasa ya. Yang
saya belum kan memang luas sekali Pak ya. Special needs ini kan sangat luas. Jadi saya jarang menemui ada seorang ibu yang bercerita bahwa saya menduga saya bipolar Bu, tapi terus kemudian saya teskan, saya periksakan benar anak saya autis Pak. Betapa beratnya itu. Iya, tapi makanya pertanyaan saya kembali. Oke. Gejala bipolar itu apa, Bu? Apa? Kan kalau dipikir bahwa kita karakternya berubah-berubah, kan setiap manusia kan karakternya berubah-berubah. Pada waktu tertentu moodnya dia kebetulan gembira, tapi kemudian kadang-kadang dia menjadi pemurung. Ya, tapi kan bukan berarti itu bipolar. Nah, tolong saya minta pendapat Ibu. Ini saya belum membaca dengan seksama ya Pak ya. Terus Jangan, tidak perlu baca, tapi berdasar yang Anda amati. Ya. Beberapa teman yang mempunyai, ada komunitasnya, yang saya tahu komunitas bipolar. Jadi mereka tuh memang benar Pak, orang itu kan naik turun ya, emosi bisa senang, bisa sedih. Tapi namanya bipolar ini kan dia senang sekali ya, seperti manik depresif. Kalau gembira, gembira sekali. Iya. Punya capek. Tapi kadang juga sedih sekali. Iya, mungkin ya. Nah, ya itu kan wajar. Ya, enggak Pak. Kalau sudah lalu kan tidak wajar. Oh, ya. Apakah itu bukan ada semacam kehendak juga? Tergantung kita mau nggak kita sedih sekali, mau nggak kita gembira sekali. Ya, itu balik lagi seperti berkebutuhan khusus atau berkemampuan khusus atau difabel ini Pak ya. Jadi itu dorongannya bukan dari dirinya Pak, bukan dari maksudnya tidak, kadang-kadang dia tidak bisa mengendalikan. Jadi itu terjadi ya itu. Jadi kan kebutuhan khusus seperti itu kan bukan anak nakal ya, anak autis, anak hiperaktif, dia tidak bisa seperti anak saya ini kan dulu kan dibilang gurunya hiperaktif lah sedikit gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa dorongan dari dirinya yang Iya, Bu. Iya. Ya kalau autis ya kebetulan Ibu mungkin pernah dengar, saya kan punya anak-anak binaan kita yang namanya Michael Anthony itu, yang autis dan tunanetra loh, Bu. Iya. Jadi itu kadang-kadang ya saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok memberikan autisme ini pada Michael, tapi juga di samping autis dia masih tunanetra. Ya itu, waduh itu kan double kan. Tapi Bu, kemampuannya pun double. Ya, kemampuan beliau itu, kan beliau pemusik kan. Itu saya seusia beliau itu dibandingkan dengan beliau bukan apa-apanya saya. Ya, dan juga tidak bisa diketahui dari mana dia dapat itu semua. Di situ, nah saya terpaksa mau tidak mau percaya bahwa ada sesuatu ya ada orang bilang itu Tuhan, ada yang bilang itu Allah, ada yang bilang itu alam, ya tapi terserahlah. Tapi ada sesuatu yang memang menganugerahkan kemampuan-kemampuan ini kepada manusia tertentu. Bagi anak-anak difabel asuhan ibu itu kan itu mereka terpilih kan sebetulnya. Dan masing-masing punya seperti kemarin putri yang di Amerika yang sekarang menggembarkan seluruh dunia. Itu kan dia punya satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang yang justru bukan tunanetra. Menurut Ibu gimana? Ya, memang menurut saya sebetulnya setiap orang itu kan ada kelebihan, ada kekurangan. Yes. Ya, dan untuk berkebutuhan khusus masalahnya itu memang kita terpaku pada keterbatasannya, kekurangannya saja gitu kan Pak. Yes. Ya, jadi orang tua kami selalu mengatakan ya kita kembali ke spiritual atau ya kita bahwa tidak mungkinlah Allah itu menciptakan makhluknya sia-sia. Ya kan? Iya. Tidak ada. Iya. Pasti
pasti adil ya. Kalau diberi masalah pasti sama solusinya, tergantung kita peka atau tidak dengan Yes. itu kan. Wah, Jadi bagus sekali, bagus sekali, Ibu. pendekatan spiritual itu Pak yang utama, bahwa ini yang Jadi terbaik. Ibu anggap pendekatan spiritual itu penting sekali. Ya, karena sebetulnya seperti kalau biologi umum Pak ya, kan terjadinya pembuahan itu kan sperma banyak ribuan jutaan memperebutkan satu sel telur kan Pak ya. Yang Iya. kan satu atau kalau dua gemeli jadi kembar seperti itu. Jadi intinya bahwa itu sudah keadaan yang terbaik. Ya kan? Mungkin saja tidak kita sukai, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Jadi syukuri, cari lebihnya, jangan fokus pada kekurangannya seperti itu. Setuju, setuju, Nah, setuju, tapi setuju. itu sulit Pak. Oh iya, memang ngomongnya gampang, tapi ngelakoninya, Anda Iya, betul. orang Jawa kan? Iya, iya. Anda Iya, mengerti kan? sangat Ngelakoni Jawa. ngerti kan? Anunya Iya, kan? iya betul. Heeh. Ngelakoninya itu, waduh, itu. Ya, jadi ya itu. Jadi kami sekarang itu sedang membuat buku modul untuk orang tua, Pak ya. Tapi bukan bukan ini loh caranya, bukan. Jadi yang nomor satu kita ibaratkan bikin rumahnya, tanahnya, rumputnya, semuanya itu adalah ini tadi kedekatan orang tua. eh, Orang tua itu bisa menerima bahwa ini yang terbaik. Terus orang tua bisa respon dengan kebutuhan anak sehingga menghasilkan suasana yang menyenangkan antara orang tua dan anak. Akhirnya nanti timbul kolaborasi seperti Putri Aryani itu kan kolaborasi yang bagus kan, antara orang tua dan anak seperti itu. Jadi Jadi akhirnya Ibu anggap peran orang tua itu mutlak, iya sangat mutlak. sangat, pakai sangat. Nah, peran terapi orang tua itu kadang ya sudah, kalau sudah saya terapikan, saya bawa ke rumah sakit atau saya ke sekolah dan sebagainya sudah selesai. Dianggap Oh. seperti bengkel gitu kan Pak ya. Ya. Aduh, saya suka istilah-istilah Ibu yang tidak ilmiah itu saya suka. Saya sudah bosan Bu terhadap istilah-istilah ilmiah itu. Saya bosan sudah pokoknya, bahkan ada semacam alergi saya sudah ya. Jadi saya lebih bisa menikmati istilah seperti Ibu tadi. Jadi Masuk bengkel tadi. Jadi kami sekarang tuh ada program namanya, kemarin kami programnya kita bilang pendampingan ABK, pendampingan orang tua. Jadi saya inginnya kita latih, jadi seperti mereplikasi gitu Pak ya. Saya ingin kan, ya kita kan pasti mati kan Pak ya. Jadi Yes, iya, betul. ada sawitri-sawitri lain di tempat-tempat yang tersembunyi yang jauh. Iya, waduh, hebat. Jadi Rendahan hati Ibu bagus sekali itu. ya, Nah, Ibu tapi saya ternyata maaf, saya itu sebetulnya agak autis Bu. Mungkin ya bukan agak, memang autis ya ini. Ya karena saya pikirannya itu loncat-loncat. Begini Bu, dalam dalam pengalaman Ibu yang yang iya betul-betul dramatis dan romantis ini, itu Ibu bisa nggak memberi contoh keberhasilan seorang tua dalam membesarkan anaknya yang kebetulan berkemampuan khusus ini. Coba Ibu tidak perlu sebut nama ya, tapi pokoknya Ibu sebut aja ada seorang orang tua atau seorang ibu yang punya anak, kemudian anak ini kemudian jadi ya kalau dalam bahasa keduniawian itu orang berhasil begitulah. Monggo. Ya, kan kalau kami Yayasan Peduli Kasih ABK kan memang terutama pada yang kurang mampu ya Pak ya. Itu terus terang kami sampai dengan saat ini, atau saya yang merasa terlalu demanding gitu, terlalu minta orang tua itu ideal gitu kan. Padahal Iya. Oke. sepatunya kan beda kan Pak Pokoknya ya. standarnya Ibu tinggi sekali lah. Oke ya. Oke. Iya, jadi untuk anak-anak binaan kami sampai dengan saat ini saya belum menemukan langsung gitu Pak ya. Jadi
kadang-kadang orang tua kan shopping gitu Pak ya, maksudnya oh ada ini ikut, ini nanti bosen di sini ikut lagi. Ya, shopping loh. Ya, Mundur tanpa beritahu nggak cocok, terus pindah lagi sana seperti itu kan Pak ya. Jadi untuk anak-anak saya minta maaf sampai dengan saat ini saya belum menemukan dari anak-anak binaan kita. Tapi karena kami punya Zoom itu Pak ya, kan kami pengen sosialisasi pada masyarakat dengan sebagai moderator, sebagai hostnya adalah anak berkebutuhan khusus yang bisa tidak anak kami gitu kan Pak ya, bisa saja bukan anak kami kan. Jadi alhamdulillah kami berkenalan dengan banyak orang. Ya beberapa kita menemukan Pak orang tua yang memang walaupun kadang-kadang dia menemukan bahwa anaknya itu berkebutuhan khusus umur 7 tahun sekalipun, tapi demikian dia care sekali pada anaknya dan kemudian dia berupaya sekuat tenaga walaupun tanpa dukungan suami, pokoknya tapi tidak melarang, suaminya beliau tidak melarang, tapi sangat ini akhirnya dengan melihat perkembangan itu akhirnya suaminya oh ya silakan gitu, paling tidak melarang gitu Pak ya, terus itu jadi Pak. Yang disebut jadi yang Ibu sebut sebagai jadi itu apa? Nah, yang disebut jadi adalah paling tidak anak ini mengenal dirinya, gitu Pak ya, bisa memutuskan, ya. Terus kemudian dia bisa berkarya. Berkaryanya itu bisa jadi berkarya yang memang masih dibantu, mungkin saja ya Pak ya. Nah, jadi paling tidak ya kalau kita kembali lagi ke spiritual tadi, sebetulnya apa sih tujuan kita diciptakan? Ya kan Pak, tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah kan, paling tidak dia mengenal Tuhannya, mengenal peran dia dan sebagainya, terus kemudian dia bermanfaat kan Pak ya, itu ya bermanfaat itu paling tidak dia tidak jadi beban, jadi dia berupaya, dia bisa sendiri mengerjakan, terserah ya, saya dulu berpikir bahwa yang utama adalah anak berkebutuhan khusus ini bisa mandiri untuk ADL, activity daily living, kehidupan sehari-harinya. Tapi setelah saya melihat Stephen Hawking, saya berpikir, lah Stephen Hawking sampai kapanpun meskipun sudah meninggal, sampai kapanpun kan dia tidak akan bisa mandiri kan, pasti baju dipakein, makan disuapin ya kan Pak. Tapi kan dia bisa ya mandiri dalam ya sesuai dengan bidang yang dia sukai, ya kan Pak, seperti itu. Jadi artinya Ibu, saya itu kan juga dihantui oleh kekhawatiran itu. Anak-anak binaan kami itu yang kebetulan autis dan juga tunanetra itu, tapi memang jenius sekali. Tapi kejeniusan mereka terbatas pada bidangnya, seperti Stephen Hawking. Anda tepat sekali, ya Anda tadi memberi contoh yang tepat sekali. Tapi kalau mereka tidak punya ibunya, tidak punya ayahnya, mereka helpless. Mereka seperti layang-layang putus yang nggak ada talinya itu, Ibu. Nah, itu memang itu kelihatannya memang mereka itu tetap butuh itu ada orang yang ngurusin mereka ya Bu ya. Seperti lansia juga kan, lansia kan juga nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa cebok sendiri, ya toh akhirnya harus ada yang merawat, begitu Bu. Ya, jadi sebetulnya kan prinsipnya mereka perlu dibantu, tapi sesedikit mungkin, ya kalau bisa sesedikit mungkin, ya kan Pak. Tapi saya kira ya itu anak-anak binaan kami itu saya yakin kalau ibunya nanti pas ada ayahnya juga itu waduh repot. Nah yang saya tanya kepada beliau-beliau itu mereka mempersiapkan saudaranya Bu. Ya. Jadi dari kecil walaupun semula saudaranya itu males kan, anak-anak kan males loh ngurusin anak yang difabel itu kan, tapi mereka betul-betul dididik
Bahkan kalau perlu ya seperti semacam dipaksa begitu, sampai akhirnya mereka siap. Jadi kalau nanti ibu ayah meninggal, mereka bilang, "Saya yang akan take care." Mhm. Nah itu dilakukan mereka benar-benar loh, Bu. Ya Ya, saya terharu, kadang-kadang terharu melihat, ya itu sebetulnya semangat gotong royong kan, ya dalam bentuk dalam mikrokosmos kan anunya situ. ya. Apa Ibu juga melihat hal itu? Ya, kami sebetulnya kemarin pernah pengen membuat seperti panti. Artinya panti itu kan ya memang ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang eh, seperti terjadi KDRT itu Pak ya. Jadi saya sudah mengumumkan kita mau bikin panti dengan syarat satu, memang benar-benar tidak ada yang mengurusi Pak ya. Seperti itu. Yang kedua, jadi memang dibuktikan tidak ada yang mengurusi. Ada yang mengurusi, ada orang tuanya, tapi KDRT. Wah, itu Pak, banyak sekali telepon datang setelah ada pengumuman itu, Pak. Jadi orang tua merasa ya ini banyak yang apa pengen titip, bilangnya pengen titip. Ya Oke, mau lepas tanggung jawab ya? iya akhirnya. Iya 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 iya. Ya dibuang ya praktis kan? Ya, tapi memang perlu seperti yang Bapak sebutkan ini orang-orang yang memang ya itu tadi syaratnya Pak. Memang ada yang sudah memang tidak ada yang walaupun sebetulnya sebagai orang tua memang seperti Bapak tadi beberapa orang tua menyiapkan support sistemnya ya. Jadi Iya entah, iya 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 iya. entah saudaranya, entah apa kakaknya dan sebagainya. Wah memang ya anu memang Ibu benar ya, saya kalau sudah menghadapi masalah ini, teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu di satu sisi saya itu ya berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang sudah menganugerahkan gitu. Tetapi ya saya kadang-kadang bertanya, kenapa kok nggak seperti itu yang autis, sudah autis masih ditambah itu tunanetra. Ya ampun Tuhan, saya itu kenapa gitu loh anunya. Nah itu menurut Ibu, apakah pertanyaan itu layak diajukan sebetulnya? Ibu yang saya lihat jauh lebih kuat dalam spiritual ketimbang saya ini. Silakan. Iya, seperti itu tadi Pak ya. Kan ada memang yang menyatakan bahwa bisa jadi apa yang kamu tidak suka itu baik adanya, kan seperti itu. Atau yang kamu suka ternyata tidak baik untuk kamu. Seperti itu kan Pak ya. Jadi Oke, ya. Seperti minuman keras, segala itu kan anunya itu ya, suka tapi itu kan tidak baik gitu kan ya. nah, Oke, nah terus terus kemudian yang kedua bahwa eh, ya dunia ini kan memang diciptakan kalau ada ayat Pak, saya bukan ahli bahasa Arab ya, tapi ada ayat yang mengatakan sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tapi kesulitannya dalam bentuk singular, dalam bentuk plural Pak. Kesulitannya plural, kemudahannya singular. Artinya apa? Bahwa memang namanya kesulitan itu memang fitrahnya banyak Pak. Kalau kemudahan itu cuma sebentar kan memang kita disuruh menyelesaikan masalah, habis itu pasti ada masalah lagi kan memang seperti itu. ya atau ya itu habis gelap terbitlah terang, tapi Habis itu gelap habis lagi. terang juga habislah gelap kan? Terbitlah terang, gelap, bingung sendiri saya. Ya, ya. Aduh, ya ya Ibu, saya sangat menghormati dan menghargai apa yang Ibu lakukan. Bahwa Ibu sendiri belum puas itu sudah wajar, Bu. Karena walaupun Ibu baik hati, tapi Ibu juga manusia yang tidak sempurna kan. Kalau Selalu tidak ada kesempurnaan ini, tapi kalau saya melihat orang seperti Ibu itu, karena Ibu sadar bahwa Ibu tidak sempurna, bukannya Ibu putus asa, tapi Ibu malah terus berjuang, ya maju tak gentar, menembus kemelut deru campur debu berpercik keringat air mata dan darah ini semua
tapi Ibu terus dalam ketidaksempurnaan Ibu berusaha terus mendekati kesempurnaan itu. Ya, tapi sebetulnya saya bukan orang baik, Pak. Saya Ya, kan kalau hanya orang baik itu selalu bilang dirinya nggak baik, Bu. maksud saya hanya melihat anak-anak ini harus punya masa depan. Orang tua kalau sudah punya anak, kalau umpamanya ternyata tahu anaknya disabilitas atau apapun sebutannya, itu jangan jadi sedih gitu loh, Pak. Jadi saya hanya Ya. ingin itu. Ya, Ibu menyemangati. Gitu. Ya, di situ ya. Aduh, ya. Ya, Ibu, waktu yang membatasi kita. Nah, Terima kasih, Bapak. sebagai penutup, apa yang menurut Ibu, saya belum tanya, karena kemampuan saya juga terbatas, waktu juga terbatas, tapi apa yang saya belum tanya, tetapi menurut Ibu, sebetulnya perlu saya tanyakan, maka silakan Ibu memberitahu apa yang perlu kita ketahui dalam upaya mendukung perjuangan hidup kaum difabel. Silakan. Iya, bahwa sebetulnya kalau kita perlu membuat empati ya Pak pada mereka. Yes. Kalau mereka itu apalagi yang anak-anak berkebutuhan khusus ya, yang masih anak, mereka itu kalau mereka bisa ngomong, kalau mereka bisa protes, gitu, karena nggak punya pengalaman ya. Beda dengan orang yang kena stroke, dulunya dia sadar, terus kemudian maksudnya dulunya dia bisa melakukan segala sesuatunya, ternyata sekarang kan ada pembanding. Kalau anak-anak ini kan enggak. Jadi sayangilah mereka, beri mereka kesempatan, beri mereka ya paling tidak kita tidak, ya boleh kepo gitu kan Pak ya, kadang lihat anak yang jalannya kok lucu ya, gitu kan. Sehingga kita pengen tahu gitu, tapi ya ya kita tepo seliro lah orang Jawa ya Pak ya. Tepo seliro atau bela rasa juga. Ya seperti itu. Jadi ya pokoknya kembali lagi tadi ke fitrahnya Ibu, yaitu mari kita lihat kelebihannya. Ya. Bukan kekurangannya. Ya, betul. Betul. Amin. Ya, terima kasih sekali Ibu. Ya, sekali lagi, kenapa Ibu bisa setiap pertanyaan saya itu bisa Ibu jawab? Karena Ibu itu bukan belajar ilmu, tetapi Anda itu ngelakoni. Anda semua itu peroleh dari pengalaman Anda sendiri. Bukan kata si ini, kata si itu, terus menurut ini, menurut itu. Enggak. Ibu ya bilang, menurut pengalaman Ibu, Ibu kemudian mengambil kesimpulan. Nah, itu saya nggak berani bantah, Bu. Karena itu adalah yang manusia yang paling dekat pada kebenaran adalah mereka yang ngelakoni kebenaran itu. Terima kasih Ibu atas nama kaum difabel dan atas nama juga para orang tua dan tentunya juga atas nama bangsa Indonesia, bahwa ada tokoh-tokoh seperti Ibu ini yang memperhatikan dan bahkan berusaha mendukung perjuangan hidup kaum difabel ini. Dan itu menjadi perjuangan hidupnya Anda. Itu luar biasa sekali. Semoga Allah memberkati perjuangan Ibu Dr. Savitri. Tepuk tangan.